Halo Studio Lovers, calon presiden yang unggul dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Prabowo Subianto memaparkan sejumlah rencananya dalam membangun Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dipaparkannya dalam Mandiri Investment Forum MIF 2024 yang mengatakan jika kelak ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024, maka Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada Oktober 2024. Prabowo telah memiliki visi dan misi mengembangkan Indonesia dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dalam paparannya, dia menyinggung mengenai targetnya soal pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, kemandirian pangan, hingga hilirisasi yang merupakan program lanjutan dari Presiden Jokowi. Nah, menarik kita simak nih Studio Lovers, seperti apakah program yang akan dicanangkan Presiden terpilih dalam 5 tahun ke depan. Mari kita simak bersama di video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pembentukan Presidential Club. Studio Lovers, telah banyak diberitakan yang mengatakan jika Prabowo akan membentuk Presidential Club yang diisi mantan Presiden Indonesia yang masih hidup hingga sekarang. Tujuannya tidak lain adalah agar Prabowo dapat menerima masukan dari pengalaman yang telah dilalui oleh mantan presiden sebelumnya kala mereka memimpin. Selain itu, Prabowo menginginkan para mantan presiden ini bisa rutin bertemu dan mendiskusikan masalah strategis kebangsaan setelah pada Pilpres kemarin sedikit memanas karena persaingan menduduki jabatan nomor 1 di Indonesia. Ekonomi RI tumbuh 8%. Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Calon presiden yang unggul dalam berbagai hitung cepat ini menyebut target itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Dengan tegas beliau mengatakan jika permintaan yang naik, daya beli yang naik, ekonomi kita tumbuh. Jadi saatnya membangun optimisme bahwa ekonomi akan meningkat sampai 7 hingga 8% dalam 3-4 tahun ke depan. Ia juga menyebutkan strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu adalah dengan investasi. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengatakan investasi harus didorong dengan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Selain investasi, dia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi juga akan didorong oleh konsumsi masyarakat yang kuat. Rasio pajak naik jadi 16%. Prabowo berjanji pada masa kepemimpinannya rasio pajak terhadap PDB akan naik dari yang saat ini di level 10% menjadi 16%. Namun dia tidak akan serta-merta menaikkan tarif pajak. Menurutnya nih, negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja mampu menaikkan rasio sekitar 16 hingga 18%. Sementara itu Indonesia ada ruang untuk meningkatkan tax rasio tersebut. Prabowo juga mengatakan dirinya akan berupaya memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Adapun tambahan 6% dalam rasio pajak setara dengan 90 miliar US dollar ke dalam penerimaan negara. Maka kenaikan 6% dari 1.500 miliar US dollar produk domestik bruto atau PDB ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai 90 miliar US dollar, kata dia. Nah, yang patut dicatat nih Studio Lovers, calon wakil presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebelumnya nih menyatakan bahwa pihaknya menargetkan rasio pajak 23%. Hal ini disampaikannya dalam debat Cawapres yang lalu. Menteri Pangan. Studio Lovers, sebagaimana kita ketahui pembangunan bangsa adalah sebuah proses yang jangka panjang. Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi yang kuat. Prabowo bertekad untuk melanjutkan fondasi itu dengan berfokus pada ketahanan pangan. Prabowo yakin Indonesia bisa mandiri dalam memasok kebutuhan pangan di dalam negeri hingga menjadi pengekspor bahan pangan dalam 4 tahun ke depan. Dia meyakini dalam 3 hingga 4 tahun ke depan Indonesia bisa mandiri pangan. Nah, untuk mencapai target ini, Prabowo mengatakan Indonesia perlu belajar dari banyak negara seperti China dan India. Menurutnya, China memiliki kinerja yang sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, sedang India sukses menjadi salah satu eksportir makanan terbesar di dunia.
Tidak bisa dipungkiri kalau Prabowo sendiri nih saat menjadi Menteri Pertahanan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga ikut fokus membangun food estate. Panen raya jagung di lahan food estate pun telah terjadi di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenko demi tambah penerimaan. Prabowo menganggap pendirian Badan Penerimaan Negara BPN merupakan bentuk terobosan konkret sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Melalui badan itu, mereka menargetkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 23%. Nah, menurutnya nih, pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto PDB mencapai 23%, sebagaimana tertuang dalam dokumen visi misinya pada halaman 27. BPN akan terdiri dari lembaga negara yang selama ini fokus mengumpulkan penerimaan negara, seperti Direktorat Jenderal Pajak. Ditjen Pajak atau DJP selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, ketika dimasukkan ke BPN akan dipisahkan dari instansi tersebut. Makan siang gratis untuk anak sekolah mulai berlaku 2025. Street Lovers yang terakhir dan yang paling diingat nih oleh banyak orang adalah program makan siang gratis yang merupakan program andalan kedua pasangan ini saat mencalonkan diri sebagai peserta Pilpres 2024. Program makan siang ini nih diiringi dengan susu gratis yang juga dibagikan untuk anak sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Hampir 25% tidak makan pagi tiap hari, kata Prabowo. Nah, Street Lovers, program ini menyasar 82,9 juta siswa dengan kebutuhan anggaran 450 triliun rupiah per tahunnya. Pada tahap awal, program ini akan difokuskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Per anak akan mendapatkan jatah makan siang senilai Rp15.000 di luar susu. Menunya diserahkan sesuai dengan daerah masing-masing. Prabowo kembali menegaskan bahwa rencana kerjanya ini merupakan langkah konkret untuk membawa Indonesia ke arah kemakmuran yang berkelanjutan. Dia juga menegaskan nih pentingnya kolaborasi dengan pihak-pihak internasional. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka dan akan dilantik pada Oktober mendatang. Wah, ada yang tidak sabar nih dengan program besar Prabowo itu terwujud. Kita akan menantikan bersama ya Street Lovers, bagaimanakah kelanjutannya. Nah, Street Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.